Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas video mengenai bagaimana solusi untuk narasi kripto yang terlalu banyak. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering teman-teman tanya. Bang, ini narasi yang lagi jalan banyak banget. Mana yang harus saya pilih? Karena jelas saya tidak bisa memilih semua naratif secara bersamaan, berinvestasi pada semua koin big caps, low caps dari setiap naratif. Karena pasti portofolio saya akan terlihat seperti swalayan dan saya pasti tidak akan bisa memperoleh return yang optimal. Karena teman-teman strategi tebar jala atau teman-teman menebar capital kalian ke hampir semua naratif, semua sektor dan semua koin itu works kalau teman-teman memang memiliki capital yang cukup besar ya. Let's say di angka ratusan juta. Tapi kalau teman-teman di sini masih di bawah 100 juta atau di range puluhan juta, itu teman-teman harus melakukan strategi ya yang lebih terkonsentrasi. Karena kalau tidak, teman-teman jelas returnnya tidak akan optimal. Karena memang semakin banyak koin yang teman-teman sebar ya istilahnya, ini akan semakin kecil juga sebenarnya risiko yang teman-teman peroleh, tapi juga tingkat keuntungan yang teman-teman peroleh itu juga tidak akan bisa optimal. Maka dari itu, teman-teman ketika terlalu banyak naratif yang beredar di market, ini beberapa solusi yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah tetap fokus. Ingat teman-teman harus fokus on the plan. Selalu fokus ke rencana yang teman-teman buat. Jangan sampai teman-teman ini udah membuat suatu rencana A ya, tiba-tiba rencana itu buyar karena teman-teman kepincut ya istilahnya naratif lain, dan kemudian teman-teman pindah ya capitalnya dari capital yang sudah teman-teman rencanakan ke capital yang naratifnya ini masih belum jelas lah istilahnya, tidak sesuai dengan plan awal. Dan kemudian yang terjadi justru naratif yang sebenarnya teman-teman plan di awal ini malah gerak ternyata ya. Terus teman-teman dari sini difomoin lagi ke sini. Terus tiba-tiba yang plan awal itu tadi ternyata udah top. Terus kemudian teman-teman mengalami kerugian dan teman-teman berhenti trading kripto. Jangan sampai hal itu terjadi ya teman-teman. Jadi tetap pahami, stick to the plan, stay on the plan, karena kita juga membuat ya naratif kalender dari tahun 2023. Apa naratif-naratif yang possible terjadi di Q1, Q2, Q3 dan Q4 tahun 2024. Jadi emang teman-teman harus fokus dengan naratif apa yang sudah di-plan dari awal, karena memang apa yang udah kamu plan itu pasti kamu udah riset, kamu udah baca beberapa report, kamu pasti udah kumpulin berbagai data dan informasi yang relevan. Jadi itu pasti akan jauh lebih baik ya daripada teman-teman FOMO ke naratif baru yang belum jelas probabilitasnya. Kedua adalah pilih value yang paling tinggi. Ingat ya teman-teman, berbagai naratif di kripto, berbagai project altcoin yang ada di kripto, ini mereka selalu memiliki use case, yang mana use case-nya ini mirip dengan teknologi Web2 atau berbagai tech company yang ada di dunia. Jadi teman-teman harus selalu sesuaikan kira-kira naratifnya ini selaras nggak dengan perusahaan teknologi yang ada di luar. Apakah ada perusahaan teknologi di luar sana yang juga solving this kind of Web3 problem. Jadi teman-teman harus lihat ya, karena ini semua hanya transformasi dari Web2 ke Web3. Dan teman-teman harus pahami ketika sektornya itu ada di dunia nyata, itu perusahaannya ada di dunia nyata yang mengerjakan sektor atau naratif tertentu, ini ada chance berbagai project crypto Web3 ini kebanjiran likuiditas dari para company yang di luar. Entah itu dalam bentuk partnership atau dalam bentuk paten teknologi yang digunakan, atau misalkan dalam bentuk sharing knowledge dan juga sharing teknologi. Jadi teman-teman harus lihat ya, apakah ini perusahaannya di luar ada atau enggak. Contohnya AI atau Artificial Intelligence. Kita tahu sudah berapa ratus ya triliun rupiah yang digelontorkan berbagai perusahaan besar seperti IBM, ya, Microsoft dan lain sebagainya terhadap project-project AI. Dan teman-teman lihat gimana pergerakannya token-token AI yang ada di kripto ini naik dengan sangat signifikan ya, puluhan bahkan ratusan kali lipat. Karena apa? Karena ada banjir likuiditas dari berbagai big tech company di luar sana masuk ke dalam berbagai project Web3 di kripto. Jadi teman-teman harus lihat ya, apakah naratif dan sektornya ini relevan di luar sana atau tidak. Lalu kita juga bisa lihat ya sektor decentralized physical infrastructure yang mengalami kenaikan dengan signifikan. Di situ ada Render, ya ada Livepeer, ya ada GLM dan lain sebagainya. Berbagai koin tersebut memiliki real life use case yang mana coba juga di solve oleh berbagai perusahaan ya, seperti Google, seperti Amazon, ya seperti Microsoft. Tapi efisiensinya ini tidak sebagus berbagai project Web3 yang ada. Bahkan berbagai project-project Web3 ini memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih bagus ya daripada perusahaan-perusahaan seperti Google ya, Microsoft, kemudian Amazon dan berbagai perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan layanan seperti cloud computing, layanan seperti decentralized hardware. Bahkan berbagai project-project yang ada di Web3 ini memiliki efisiensi yang jauh lebih baik daripada berbagai perusahaan-perusahaan di luar ya, seperti Microsoft, seperti Google ya, seperti Amazon. Jadi berbagai layanan seperti cloud computing ya, wireless network,
yang disediakan oleh berbagai project Web3 ini efisiensinya sampai puluhan kali lebih murah secara cost. Jadi tidak ada salahnya teman-teman melihat berbagai project Web3 yang memiliki fundamental yang jelas. Jadi jangan sampai hanya naiknya karena hype, karena community, tapi teman-teman lihat real use case-nya apa dan apakah ada pembanding dan juga pesaingnya di perusahaan-perusahaan dunia nyata. Itulah kenapa lebih preferable teman-teman untuk memilih main naratif ya, seperti contohnya AI ya, daripada naratif-naratif yang sifatnya masih belum jalan, misalkan kayak decentralized science atau DeSci. Jadi ada kecenderungan teman-teman harus memilih sesuatu yang memang backing-annya kuat di dunia nyata. Jangan memilih sesuatu yang tipikalnya masih angin-anginan, masih rumor, masih desas-desus, karena itu semua belum tentu terbukti, karena memang risk to reward-nya bagus ya. Kalau itu terbukti terjadi, teman-teman bisa naik portofolionya itu ratusan sampai ribuan kali, tapi kalau itu tidak terjadi sama sekali, teman-teman akan menderita kerugian. Jadi pilih naratif yang memang memiliki real life value. Ini sesuai dengan poin ketiga, hati-hati dengan naratif baru. Jadi kenapa naratif lama atau main naratif ini memiliki kecenderungan untuk teman-teman lirik lebih dulu daripada new naratif, karena selalu ada pola kecenderungannya ya. Contohnya AI ini sudah mengalami kenaikan di Q1 2023, sehingga ketika history terulang kembali, ini ada chance ya Q1 2024 ini akan AI lagi. Dan itu kita ungkapkan dari akhir 2023 ya, di Q4 2023 kita ungkapkan Q1 2024 akan AI. Salah satu alasannya adalah karena Q1 2023 itu juga AI. Dan apa yang terjadi teman-teman di Q1 2024, kita lihat terjadinya kenaikan berbagai koin AI dengan sangat signifikan. Jadi selalu ada pola kecenderungan yang bisa kita baca dari siklus-siklus sebelumnya. Bahkan kita juga di webinar Super Mega Cycle membaca kecenderungan terjadinya DeFi Summer lagi atau kenaikan berbagai koin-koin layer 1 dan juga DeFi. Dan setelah webinar itu ya, kita lihat kenaikan 50% dari total DeFi market cap. Karena memang naratif yang sebelumnya udah ada, itu bisa kita baca kecenderungannya ya, dari pergerakan harganya atau dari price actionnya atau dari indeksnya. Karena kita ada data historis masa lalu yang bisa kita olah untuk menentukan atau melakukan forecasting terhadap kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang. Sementara berbagai naratif baru ya, misalkan quant computing naratif atau naratif tentang decentralized science atau DeSci itu memiliki kecenderungan tidak terjadi karena satu, ada barrier to entry dari teknologi yang sangat tinggi, atau kedua memang tidak ada marketnya sama sekali. Jadi emang nggak ada urgensinya yaitu di dunia, sehingga itu memberikan suatu perspektif yang abu-abu ya, sehingga teman-teman nggak bisa betting on something that will never happen ya. Jadi teman-teman harus melihat ya, karena bulurannya ini hanya 2 tahunan ya. Jadi teman-teman maksimalkan waktu sebaik mungkin dengan berinvestasi pada sesuatu yang memang sudah memiliki pola kecenderungan. Kalau teman-teman nggak mau memperoleh kerugian, jadi teman-teman harus invest di sesuatu yang memang sudah well known atau diketahui sebelumnya. Keempat adalah perhatikan hype. Jadi teman-teman tahu ya bahwa di dalam market kripto ini adalah market yang sangat hype based ya. Artinya segala sesuatu bisa mengalami kenaikan ketika hype. Jadi teman-teman harus melihat apakah naratif ini didukung dengan cukup hype. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai social analytic tool yang ada di kripto, baik itu yang gratis atau yang berbayar, untuk menganalisa kira-kira naratif ini didukung dengan hype atau tidak. Tapi teman-teman harus hati-hati ketika naratif ini hype-nya terlalu tinggi atau hype-nya udah tidak sangat masuk akal dan orang sudah istilahnya sangat liar ya fantasinya terhadap suatu naratif tertentu. Ini teman-teman harus hati-hati karena ada kemungkinan kalau itu udah overhype, udah overcrowded naratifnya, dan itu adalah top signal yang menunjukkan potensi bahwa naratif ini akan selesai dan harga akan mengalami koreksi. Jadi teman-teman tetap harus cek hype-nya untuk memastikan, tapi jangan sampai hype-nya itu terlalu tinggi. Jadi teman-teman bisa gunakan ya berbagai social platform ya, seperti Lunar Crush atau The Block yang menyediakan berbagai sentiment analysis terhadap suatu topik tertentu. Atau bisa gunakan ya Dune Analytic untuk melihat secara on-chain naratif tertentu ini pergerakannya seperti apa. Kelima adalah take partial profit. Apa itu partial profit? Jadi partial profit itu adalah pengambilan keuntungan yang perlahan atau tidak exit the market 100%. Teman-teman juga bisa menggunakan moonback strategy atau jual 50% ketika harga 100% naiknya. Jadi teman-teman ambil aja modalnya, amankan modalnya. Nanti kalau misalkan ada naratif baru nih ya teman-teman yang itu di luar radar teman-teman, tiba-tiba happen, tiba-tiba hype, itu teman-teman bisa menggunakan uang dingin ya dari naratif sebelumnya untuk masuk ke naratif baru. Itulah fungsinya teman-teman stay on liquid dan juga mengambil profit perlahan. Karena kalau teman-teman all in di satu naratif dan tidak take profit sama sekali, terus tiba-tiba itu turun ya, terus tiba-tiba ada naratif baru, itu teman-teman akan mengalami kerugian ya dari timingnya. Jadi pastikan di naratif A ini udah done, at least ya teman-teman udah ambil profitnya, ambil modalnya, baru rotate lagi ke naratif yang lain. Itu akan jauh lebih bijak ya daripada di naratif A 100% keluar terus lompat lagi ke naratif ini, padahal yang di naratif ini ya belum mengalami keuntungan atau bahkan masih rugi. Yaitu adalah hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meminimalisir risiko itu tadi. Take partial profit. Oke guys, itu adalah 5 cara ketika terlalu banyak naratif yang berjalan di market. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.